Kasus penjualan bayi yang baru berumur 3 hari oleh ayah kandungnya sendiri di Palembang kini masih didalami polisi. Lalu seperti apa penyelidikan polisi dan untuk mengungkap kasus serupa yang biasanya terkait dengan jaringan perdagangan anak. Sudah ada mantan penyidik perempuan dan anak Brigjen Purnawirawan Yosefa Sri Suwari. Selamat petang Bu Yosefa. Selamat petang. Ya Bu Yosefa, kalau melihat kasus ini, penjelasan dari Polda Sumatera Selatan, pelaku ini sudah mengiklankan tawaran adopsi anaknya saat masih di dalam kandungan, bahkan sejak Oktober di tahun lalu. Apakah modus adopsi anak oleh orang tua kandung ini sudah sering terjadi? Baik Mbak, pertama-tama mari kita ucapkan memberi apresiasi khusus kepada teman-teman penyidik. Kasus ini terungkap karena penyidik proaktif. Artinya mereka tidak saja datang menunggu laporan, tetapi melakukan cyber patrol ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai modus. Ini adalah modus yang paling tua, boleh dibilang paling tua, perdagangan anak melalui modus adopsi. Nah, modus adopsi ini sangat berbahaya karena apa? Mengapa pemerintah mengatur adopsi itu secara prosesnya panjang, ada proses pemantauan. Karena memang anak ini kan tidak dalam posisi yang bisa menginformasikan, artinya melaporkan atau dicurigai oleh tetangga atau semacam kok ada indikasi tidak baik ya. Jadi agak sulit untuk dikenali secara dini modus kejahatan ini. Maka modus adopsi ini sangat lazim dilakukan memang dengan sistem ijon. Ijon itu artinya bayi diambil atau bayi dilakukan kontrak secara kesepakatan pada saat bayi belum lahir. Nah, tidak banyak juga, tidak kalah banyaknya bahwa begitu lahir, ketika bayi tidak sesuai dengan harapan si penerima adopsi dalam tanda kutip, itu diabaikan. Nah, itu satu. Yang kedua, adopsi ilegal menjadi sangat berbahaya ketika hal-hal lain seperti kemungkinan terjadinya, transplantasi organ. Di budaya Indonesia, baik. Di budaya Indonesia anak itu acap kali sebagai pemancing. Biasanya punya anak dipancing. Nah, pada saat proses pancing terus punya sendiri, bisa saja anak itu ditelantarkan. Iya, Ibu Yosefa, ini kan juga sebuah hal yang miris begitu ya, karena ini pelakunya merupakan orang tua kandung. Nah, kalau melihat dari pengalaman Bu Yosefa sendiri saat itu, kasus seperti ini biasanya orang tua kandung ini bisa terlibat atau bekerja secara sendirian atau termasuk dalam sindikat penjualan orang. Ada sindikatnya dengan kasus yang serupa. Banyak kali ada yang bekerja sendiri, ada yang sindikasi. Kenapa sindikasi? Karena dia biasanya membuka jaringan. Jaringan yang dia akan minta tolong temannya yang udah memasarkan, yang sudah terbiasa. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin saya berpesan ke teman-teman penyidik, hati-hati mendalami, jangan sampai korban menjadi korban lagi. Biasanya ibu itu bisa menjadi pelaku juga ketika dia secara sadar, tetapi harus benar-benar didalami hal ini, bagaimana si ayah dalam konteks ini ya, bagaimana si ayah meyakinkan si ibu sampai ibu mau menjual, sehingga nanti penerapan pasalnya tidak salah, jadi perlindungan itu benar-benar diberikan secara optimal. Sindikat tergantung konteks, dua-duanya dimungkinkan. Baik, Bu Yosefa, ini kan kejahatan penjualan bayi dilakukan lewat media sosial. Nah, apakah dengan medsos ini pengungkapan kasus bisa lebih mudah atau justru ada tantangan tersendiri? Hemat saya lebih mudah. Hemat saya lebih mudah karena informasi itu kita bisa searching dibanding sebelum-sebelumnya. Sebelumnya itu biasanya kita bisa mendapatkan proses begini, begitu setelah terjadi penelantaran terhadap anak adopsi. Baru kita runut ke belakang. Tapi kalau melalui media sosial kita rajin melakukan operasi atau cyber patrol, maka ini jauh lebih mudah.
Baik, baik. Terima kasih sudah berbagi pandangan Anda kepada kami di Kompas Petang, Ibu Brigjen Purnawirawan Yosefa Sriswari selaku mantan penyidik perempuan dan anak. Terima kasih atas informasinya.